adik-adik, salam semua. Apa kabar hari ini? Ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah adik-adik, hari ini bersama Cikgu Jen untuk mengajar Sunday School ya. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita adik-adik, sama-sama kita lipatkan tangan, pejamkan mata kita, dan kita tundukkan kepala ya. Mari adik-adik kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kami dapat berjumpa bersama untuk belajar tentang mengampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami agar kami dapat mendengar semua firman yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hi everyone! My name is Asta. My name is Eunice. My name is Ludi. Welcome to CSD Sunday School. Let's sing! Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones do Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin when His little shall come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We are the kids of the living God, of the living God. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Baiklah adik-adik, hari ini cikgu akan bawa firman Tuhan yang bertajuk mengampuni. Ya, sama-sama kita katakan mengampuni. Oke adik-adik, mari kita buka dalam Matius 9 ayat 9 hingga 13. Mari kita sama-sama baca ya ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke adik-adik, sebelum cikgu memberikan penjelasan tentang Matius ya, cikgu ada beberapa soalan. Berapakah jumlah murid Yesus? Ya adik-adik, mari. Siapa yang boleh jawab? Ya, betul. Yesus mempunyai 12 orang murid. Siapakah nama murid-murid Yesus itu? Mari kita sama-sama sebut siapakah nama dia orang. Ya adik-adik, yang pertama ialah Simon Petrus. Yang kedua ialah Andreas. Yang ketiga Yakobus. Yang keempat Yohanes anak Zebedeus. Yang kelima Filipus. Yang keenam Bartolomeus. Yang ketujuh Thomas. Yang ke-8 Matius. Yang ke-9 Yakobus anak Alfius. Yang ke-10 Thaddeus. Yang ke-11 Simon orang Zilot. Yang ke-12 ialah Yudas Iskariot. Oke adik-adik, soalan seterusnya. Siapakah Matius? Ya, Matius ialah seorang pemungut cukai. Ya, betul. Lagi satu soalan adik-adik, di manakah Yesus pertama kali bertemu dengan Matius? Ya, Yesus bertemu dengan Matius di depan rumah pemungut cukai. Oke adik-adik, Matius ialah seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai itu? Cukai itu sama dengan pajak. Jadi pemungut cukai adalah orang pekerjaannya mengumpulkan uang dari orang-orang. Lalu kalau sudah terkumpul uang itu akan diserahkan ke pemerintah. Oke, dalam kisah Matius ini ramai orang yang tidak suka pada Matius karena Matius suka meminta uang lebih banyak. Kalau ada orang yang seharusnya membayar 500, maka Matius akan meminta uang 1000. Oleh itu, Matius dianggap sebagai orang berdosa kerana meminta uang lebih banyak dari yang seharusnya. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan, Yesus melihat Matius sedang duduk di depan rumah cukai tempat Matius bekerja. Oke, lalu berkatalah Yesus, "Ikutlah aku." Matius pun berdiri dan mengikuti Yesus. Lalu Matius dan Yesus pergi ke rumah Matius. Matius menyiapkan makanan dan mengajak Yesus dan murid-muridnya untuk makan bersama. Kemudian, teman-teman Matius yang pekerjaannya juga pemungut cukai ikut bergabung makan bersama mereka. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Mereka berasa heran dan bertanya pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?"
Lalu ketika itu Yesus mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Oke adik-adik, pelajarannya di sini. Sebenarnya orang Farisi adalah orang yang taat pada aturan-aturan dan rajin beribadah. Tetapi kadang-kadang mereka seringkali melupakan belas kasihan pada sesama. Seperti pada kisah Matius, pemungut cukai ini, orang Farisi menganggap Matius dan para pemungut yang lain adalah orang yang berdosa, sehingga tidak pantas untuk bergaul dengan orang baik. Tetapi Yesus mengatakan bahwa sebaiknya orang itu tidak hanya taat beribadah saja dan memberikan persembahan, tetapi juga harus menaruh belas kasihan pada orang lain, bahkan pada orang yang dianggap berdosa sekalipun. Mereka juga pantas untuk diberi pengampunan atas dosa atas kesalahan mereka. Dan kedatangan Yesus juga untuk menebus orang-orang yang berdosa. Artinya, Yesus mengasihi semua orang. Orang yang berdosa pun diampuni dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Matius yang sudah diampuni dosanya dan bertobat, akhirnya menjadi murid Yesus. Oke adik-adik, jadi sebagai kesimpulannya, mari belajar untuk mengampuni orang sekeliling kita serta mengasihi mereka. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini yaitu Matius 9 ayat 13. Mari adik-adik tulis ya. Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke adik-adik, sila hafalkan di rumah ya. Belajar untuk ayat hafalan ini ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita minta urapan dari Tuhan atas apa yang kita pelajaran hari ini. Adik-adik, mari kita sama berdoa ya. Terima kasih ya Bapa di surga untuk hari ini tentang firman yang kami belajar, yaitu tentang mengampuni. Tuhan, berikan kami hati yang sentiasa mengampuni dan memberikan belas kasihan sesama kami, saling mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati, urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.